Dengan adanya pandemi itu yang suka nggak suka memang banyak industri yang Jatuh ya. Iya. Mengenai program pemerintah ya untuk membangkitkan kewirausahaan khususnya di Pemprov Jabar sendiri, selama ini gimana? Saya termasuk orang yang berpikir seperti think money first is a business. Iya. Jadi ketika kita berpikir uang sudah terlebih dahulu, kita sudah melakukan kesalahan yang besar. Iya. Jadi selama ini untuk tadi ya pendanaan yang akan menjadi sebuah kendala dalam pengembangan usaha kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express dalam sebuah acara program podcast mengenai membahas berbagai macam hal. Program ini dikemas dalam bentuk orasi, obrolan dari redaksi. Oke, di tengah kita telah hadir salah seorang wanita cantik, energik, dan beliau adalah seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi lembaga administrasi negara di Kota Bandung. Di tengah kita telah hadir Ibu Siti Idartno. Selamat datang Ibu. Ya, kalau tadi agak berbagai ini Bu, berbagai kendala mungkin ya. Seperti itu. Ya, Ibu, pemirsa, sekarang kita akan membahas mengenai lebih kepada ini ya, entrepreneur ya. Tema kita pada hari ini mengenai sustainability entrepreneur. Bu, kalau dalam bahasa sustainability entrepreneur itu agak ke akademisian lah ya, bahasanya agak rumit mungkin seperti itu kalau ditangkap oleh masyarakat awam. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih Bu sustainability entrepreneur itu Bu? Ya. Baik, jadi memang bahasanya agak rumit ya. Iya. Saya juga kalau dibilang dosen, sebenarnya kalau dosen itu kayaknya tua banget. Gitu. Iya. Jadi sustainability entrepreneur itu kita ingin berbicaranya bagaimana sih entrepreneur, seorang entrepreneur itu bisa bertahan gitu. Iya. Jadi kita banyak sekali melihat ini entrepreneur itu banyak yang wirausaha di Bandung aja nih ya, misalnya di Jawa Barat tuh banyak banget yang baru, tapi bagaimana mereka bisa bertahan, nah itu yang akan kita bahas seperti itu. Iya. Ya, kalau misalkan di Bandung itu menurut kacamata atau pandangan dari sendiri gitu ya, gimana sih entrepreneur yang saat ini ada itu di Bandung, seperti apa sih sekarang? Iya. Kalau ngomong Bandung ya, Bandung itu emang senternya kreativitas. Betul, ya. Iya. Jadi sampai orang bilang apapun yang ditanam di sini tuh bisa tumbuh jadi emas gitu ya. Tapi memang lahannya itu untuk dia berwirausaha luas sekali. Luas gitu, ya. Jadi Bandung kota yang kreatif, banyak sekali produk yang dihasilkan di Bandung ya. Apalagi kalau bicara Jawa Barat ya, pasti penuh dengan kerajinan, gawat ya, itu banyak sekali ya. Jadi kalau berbicara potensi, memang Bandung itu punya potensi yang besar ya untuk menjadikan masyarakatnya itu lebih mandiri dengan berwirausaha. Ya. Nah, namun pertanyaannya kenapa sih sekarang masih banyak juga ya orang yang melamar kerja, banyak juga pengangguran. Nah, ini pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Padahal banyak banget produk yang setiap harinya baru gitu. Betul. Ya. Kita lihat di TikTok, lihat di Instagram, wow banyak banget makanan aneka, apalagi bulan puasa macam-macam ya. Tapi berapa banyak yang bertahan? Jadi kan pertanyaannya bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tapi bagaimana sih bisa mempertahankan itu. Iya. Berarti selama ini ya dengan potensi yang tadi Ibu bilang itu semakin banyak dan kreativitasnya juga segudang, apa sih sebetulnya yang ditangkap oleh pemerintah sendiri Bu? Kalau kita rada menyerempet ke pemerintah kebijakannya, kayaknya apa gitu? Apakah pemerintah itu sudah memiliki program yang match atau misalkan merangkul mereka dengan berbagai macam program-programnya untuk kemudian membuat mereka terhimpun atau membuat mereka menjadi sebuah komunitas yang memiliki nilai jual atau nilai lebihnya. Gimana Ibu?
Ya, ngomong pemerintah ya emang asik banget. Ya. Iya. Saya bebas ya ngomongin pemerintah. Boleh di sini bebas saja, namanya orasi kan. Anggap aja kita lagi demo. Ya, jadi ketika kita berbicara membangun entrepreneur yang sustain, yang berkelanjutan, Iya. itu kita harus membangun ekosistem. Betul. Ya. Nah, ekosistemnya itu memang harus terdiri dari apa? Membangun ekosistem entrepreneur. Yang pertama kita harus membangun dari segi kebijakannya. Lalu yang kedua apa yang harus kita bangun? Kita harus membangun budaya entrepreneur. Kita juga harus membangun akses pendanaan, ya. Terus juga harus membangun bagaimana aspek pemasaran. Jadi banyak banget ekosistem yang itu bisa mendukung akhirnya entrepreneur yang sustain, gitu, seperti itu. Nah, kalau saya melihat ini khususnya di Bandung atau mungkin saya bisa lebih luas ya Jawa Barat. Program ini banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi ya. Kita melihat dari kepemimpinan sebelumnya kita melihat ada program 100.000 wirausaha. Betul, iya itu ingat banget. Kali berapa tahun, jadi setiap tahun tuh kita punya berapa ratus ya. Nggak tahu nyampe target nggak itu? Kalau melihat ini sih mencapai target. Mencapai target gitu, ya. Itu kalau kita bicara secara kuantitas. Iya gitu, betul. Ya, terus kita lihat juga sekarang itu ada pesantren One product ya. Gitu ya. Iya. Jadi semua itu memang di-create untuk membuat produk gitu, membuat bisnisnya gitu. Terus juga ketika pandemi ini juga mengeluarkan juga ya pendanaan untuk UKM. Betul, besar-besaran lagi Bu ya. Bahkan jadi akhirnya banyak yang jadi wirausaha baru. Betul. Karena mendapat dana terus jadi jualan dunia sekarang sama yang masih ngantri Bu. Menunggu dana UMKM yang banyak sekali. Jadi kalau memang dari sisi kebijakan sebenarnya dengan program-program pemerintah itu sudah support ya. Saya pikir sudah support ya. Mungkin saya mengambil hal positifnya. Iya. Jadi memang pemerintah itu mungkin membuat program ini semata-mata untuk men-trigger ya masyarakatnya agar yuk kita berwirausaha yuk, jangan ketergantungan sama lapangan pekerjaan, tapi kita harus men-create lapangan pekerjaan. Mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya bagus ya. Tapi PR keduanya untuk membangun ekosistem itu kita nggak bisa lihat hanya dari kuantitas aja kan ya. Yang keren nih, ada 100.000 wirausaha kali 2 tahun 200.000 wirausaha, 300.000 wirausaha, keren banget ya. Tapi berapa banyak yang akhirnya mereka tidak meneruskan usahanya. Jadi kita kan tidak berbicara kuantitas. Maka kedepannya yang harus dibangun itu bukan lagi program seperti ini lagi ya, tetapi bagaimana tadi melanjutkan dari yang 100.000 tadi misalnya, mereka harus gimana nih agar mereka tetap bertahan gitu ya. Jadi itu sebenarnya PR yang harus dibenahi. Karena kalau kita melihat kepemimpinan ya, dengan kepemimpinannya dulu itu masih mencetak. Kepemimpinan sekarang itu mencetak. Jadi kita terus mencetak. Tujuannya sama ya Bu ya. Sama. Jadi kan sebaiknya continue gitu ya. Yang ini mencetak, yang ini mendampingi agar dia bisa satu aja wirausaha yang sukses itu sudah bisa bisa membuka lapangan kerja berapa gitu ya. Jadi nggak usah berbicara kuantitas ya. Mungkin kita itu banyak lebih pengen secara kuantitasnya tuh angkanya besar gitu, Bandung itu paling tinggi, Jawa Barat paling ini. Tapi kan sebenarnya adalah bagaimana kita membangun yang berkualitas. Nah, kalau untuk saat ini Bu menghadapi pandemi COVID-19, apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam tetap membangkitkan ekonomi dalam kewirausahaan seperti itu, seperti gimana? Kalau misalkan program yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ini, apakah terbentur oleh pandemi atau gimana? Oke, memang dengan adanya pandemi itu ya suka nggak suka memang banyak industri yang jatuh ya. Banyak yang gulung tikar ya. Tapi dengan pandemi juga banyak juga industri yang mulai up gitu. Betul ya. Jadi banyak orang itu berpikir kreatif gimana ya dengan seperti ini dia harus misalnya berbisnis apa itu sekarang banyak itu bermunculan seperti itu. Jadi kita nggak bisa melihat satu sisi UKM kita tuh hancur, tapi masih banyak juga UKM yang itu di pandemi ini malah naik. Malah hikmahnya sekarang tukang sayur online kan ya. Jadi sekarang mereka berpikir gimana caranya bisa melakukan transaksi tanpa kita bertemu gitu ya. Nah, jadi
Jadi dan sebenarnya dukungan pemerintah kalau saya lihat ya sekarang ini memang baru support di masalah dana ya, Iya. dana. Tapi itu juga ya kita mungkin selaku masyarakat perlu monitor juga ya, karena kita melihat ada beberapa pendanaan itu yang tidak tepat kepada sasaran ya. Jadi memang membangkitkan itu harusnya tidak hanya kasih fish ya, kalau saya tidak kasih ikannya ya, tetapi sebenarnya proses pendampingan yang harusnya dilakukan bukan kasih ikannya seperti itu gitu kan. Iya. Oke. Jadi selama ini untuk tadi ya pendanaan mungkin ya akan menjadi sebuah kendala dalam pengembangan usaha kecil menengah atau kewirausahaan itu. Nah, sampai sejauh ini pemerintah itu gimana Bu untuk mencoba mengakses dana untuk wirausaha bagi kebanyakan, soalnya banyak begini Bu, banyak kalangan wirausaha itu mengeluh mengenai akses ya permodalan ke perbankan itu untuk berwirausaha. Oh, saya tidak punya modal nih, mau modal apa? Emangnya bisa modal cuma ngomong-ngomong doang? Modal ini juga harus pakai pulsa gitu kan kalau mau. Nah, itu gimana sih Bu kalau misalkan untuk kebijakan pemerintah, apakah diberikan program kredit tanpa modal atau yang lebih mudah dan ringan, itu seharusnya begitu mungkin. Gimana Bu? Oke. Jadi gini ya, saya termasuk orang yang berpikir seperti ini. Think money first is a big mistake. Jadi ketika kita berpikir uang terlebih dahulu itu kita sudah melakukan kesalahan terbesar. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita tuh memiliki sumber daya itu banyak banget kan ya, nggak hanya uang. Sumber daya itu ada apa? Jejaring itu adalah sumber daya juga ya. Peralatan itu adalah sumber daya. Jadi kayaknya kalau kita hanya melihat uangnya saja, kayaknya kita jadi mengabaikan rezeki yang lain gitu ya. Tapi bukan berarti, tapi memang bisnis itu perlu uang ya. Untuk mengembangkan itu memang perlu uang, tapi tidak menjadi satu-satunya gitu ya Kang ya. Jadi sebenarnya yes, UKM itu memang butuh diberikan bantuan pendanaan karena dia nggak bisa berkembang kalau tanpa pendanaan. Tapi juga saya kurang setuju dengan kredit gitu kan. Jadi sekarang gini ya, baru usaha ya, tapi udah utang gitu kan. Jadi akhirnya bukan berpikir bagaimana mengembangkan usahanya, gimana bayar utangnya gitu ya. Jadi mungkin skemanya itu harus lebih dibangun lagi oleh pemerintah ya. Memang ada kredit usaha rakyat, ada juga yang pendanaan yang nih saya kasih misalnya 10 juta, 20 juta gitu misalnya ya. Nah, tapi pertanyaannya setelah dikasih itu akhirnya kemana? Udah berlanjut gitu ya. Karena gini kan, saya itu memang tadi mungkin diperkenalkan sebagai dosen, tapi sebenarnya saya ini sudah cukup lama sekali saya mengelola inkubator bisnis. Dan jadi pemerintah itu memang rata-rata hanya kasih uang saja. Jadi banyak yang bergabung di kami, tenan-tenan yang dibina itu terus setelah dapat itu hilang. Bahkan ada yang jadinya dibeliin motor, kamera, kayak gini udah kacau. Jadi lebih konsumtif ya masyarakat kita seperti itu. Jadi yang sebenarnya yang harus dibangun itu gini Kang ya, apa ya? Pemerintah itu menurut saya itu harusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendampingan. Ya. Contohnya lah kita sebut salah satunya adalah inkubator bisnis. Setiap universitas itu hampir punya inkubator bisnis. Swasta juga punya inkubator bisnis. Ya. Jadi inkubator bisnis ini sifat pendampingannya long term, panjang. Kalau tadi pendampingan pemerintah itu mungkin hanya berapa bulan selesai, kasih modal selesai. Kita itu enggak, kita itu sampai 1 sampai 3 tahun, bayangkan ya. Jadi kita itu benar-benar mendampingi dari dia mulai ide gagasan aja sampai dia bisa berusaha. Jadi harusnya pemerintah sebenarnya menurut saya itu harusnya bisa mensupport lembaga inkubator ini ya, menguatkan lembaga inkubator bisnis ini agar bisa mendampingi para startup atau UKM seperti itu. Di Jabar sendiri sudah banyak inkubator bisnis. Jawa Barat itu paling banyak Kak. Jadi dari seluruh Indonesia, Jawa Barat itu adalah yang terbanyak memiliki inkubator bisnis. Ya. Nah, inkubator bisnis ini sayangnya itu belum tersentuh oleh banyak pihak. Betul. Padahal rata-rata setiap dinas itu punya program untuk kewirausahaan. Gak cuma dinas koperasi aja, bukan dinas UKM tidak, tapi hampir semua dispora juga punya, semua punya ya. Tapi tidak pernah menyentuh kepada inkubator bisnis. Jadi mereka melakukan pendampingannya sendiri. Ya. Padahal inkubator bisnis itu lembaga yang dia tuh sampai bisa memfasilitasi tempat, ya. Jadi tempat, kapital itu semuanya itu bisa difasilitasi. Tapi problemnya pemerintah juga tidak belum
belum bisa menguatkan inkubator ini. Bayangkan kita mendukung, kita mau harus mencetak startup inkubator itu mendampingi 3 tahun, tapi tidak pernah selama ini ada bagaimana sih pemerintah itu menguatkan inkubator baik dari segi SDM-nya maupun pendanaan inkubator. Jadi kita tuh kerjaannya ya sampai dia 3 tahun lulus nanti menjadi karang itu kita tuh kayak ingin meng-create Mercy gitu kan ya, membuat Mercy, mendorong Mercy, tapi kitanya pakai beca gitu. Jadi harusnya tuh memperkuat tenaga pendampingnya agar nanti bisa melakukan pendampingan yang baik kepada masyarakat. Seperti itu. Iya, jadi dibalik gitu ya. Jadi schoolnya dulu, jadi ekosistemnya kita bangun, baru kita bisa berikan kepada masyarakat. Jadi dia langsung semuanya ke masyarakat. Iya. Bu, gini, mungkin pandangan Ibu ya lebih kepada memberikan pendapat atau itu mengenai program pemerintah ya untuk membangkitkan kewirausahaan khususnya di Pemprov Jabar sendiri. Selama ini gimana? Taruh contoh misalkan ada yang punya dinas koperasi UMKM itu kan UMKM juara atau misalkan OPOP. Itu selama ini gimana? Menurut pandangan Ibu? Mungkin pendapatnya aja. Jangan takut-takut. Iya, tenang. Iya. Tidak kok saya positif dengan pemerintah. Betul. Positif, ya. Memberikan solusi ya. Betul sekali. Jadi melihat program-program seperti OPO, UKM Juara, banyak tenan-tenan yang kami bina ya di inkubator bisnis itu yang berasal dari UKM Juara dan OPO. Ya. Nah jadi tadi mereka itu setelah di UKM Juara mereka didampingi, dia kasih pelatihan, didampingi juga Kang ya, tapi memang pendampingnya tidak terlalu lama. Terus mereka di wisuda, mereka lulus nih jadi juara gitu. Nah tapi setelah itu mereka tuh bingung. Ini saya tuh harus gimana? Saya itu kan harus mengembangkan bisnis saya harus mencari investor, saya harus begini. Gimana cara saya membuat proposalnya, membuat ini? Mereka tuh nggak bisa seperti itu. Jadi di sini baru sebatas mereka membuat produk, terus nanti dikasih pelatihan, terus mereka nanti pameran, ya, bahkan sampai di luar negeri. Iya, pameran luar negeri, terus selesai. Gitu. Nah, pertanyaannya kan bisnis itu bukan kita itu harusnya mengkreat pengusaha, bukan pedagang. Jadi pedagang dan pengusaha itu beda. Dagang ya asal jualan, aku selesai. Tapi pengusaha itu gimana kita membangun sistemnya, membangun SDM-nya. Nah, itu yang harusnya dipelajari di coaching yang seperti itu. Jadi bukan hanya produknya gampang sebenarnya. Tapi membangun itu yang sulit. Iya. Ya, artinya terbayang ya ketika UMKM itu diajak pameran atau memperkenalkan produknya sampai ke luar negeri dan kemudian ada pesanan, bingung mungkin seperti itu. Iya banyak seperti itu. Jadi karena saya tuh akhirnya Bu, ada yang pesen nih sampai 1.000. Gimana ya Bu? Kan belum siap gitu. Betul. Belum siap. Kaget tuh dia. Kaget. Enggak, saya nggak berani terima. Nah itu kembali lagi ke mindset. Betul. Jadi yang harus dibangun adalah mindset, cara berpikir. Jadi banyak UKM itu yang dia itu menyerah gitu duluan. Betul. Melihat banyak pesanan, udah. Apalagi bayarnya dari luar negeri. Iya, karena saya nggak pede. Nah, itu yang harusnya kita dapat seperti itu. Iya. Oke Bu, mungkin obrolan ini cukup sampai di sini Bu. Ya, jadi sangat menarik dan seru kayaknya obrolan yang kita bicarakan. Ya. Oke pemirsa, sangat menarik dan sangat memberikan inspirasi ya mengenai apa yang terjadi mengenai dunia kewirausahaan yang ada di Jawa Barat seperti ini. Seperti yang kita simak tadi beberapa masukan dan solusi yang diberikan sama Ibu Widiarto mengenai UMKM itu harus memiliki pola yang berkelanjutan dalam pembinaannya. Seperti itu mungkin Ibu ya. Ya. Mungkin terima kasih banyak Ibu Retno mengenai obrolan kita di sore ini menjelang buka puasa mungkin Ibu ya, agak seru. Nanti kapan-kapan kita akan kembali lagi Ibu mengenai berbagai macam tema yang akan kita hadirkan bersama redaksi Jabar Express. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sampai di sini dulu buat semuanya dari kami redaksi Jabar Express. Saya Yana Agustianto dan Ibu Siti Widiarto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.